Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, semoga sekali lagi selalu mendapat perlindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun kita berada. Dan sebelum kita melanjutkan video ini, saya berharap jangan lupa kesediaan dan ketulusan kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini dalam rangka untuk memberi dukungan terhadap perkembangan channel ini di masa-masa yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia dan baik ini, saya ingin hadirkan kembali peristiwa yang terjadi, salah satu peristiwa penting yang terjadi, yaitu apel siaga Partai Nasdem kemarin, peristiwa politik tentunya, walaupun itu adalah bagian dari konsolidasi besar dari sebuah partai yang papan menengah di Indonesia dan juga mengusung berkoalisi dengan dua partai lain, PKS dan Demokrat, yang mengusung satu capres di Pilpres yang akan datang, yaitu Anies Rashid Baswedan. Dan dalam acara kemarin yang dihadiri oleh ratusan ribu orang, sampai tidak muat Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, dan membuat macet ketika bubar dan datangnya itu, membuat tersendat jalan di daerah Gelora Bung Karno itu, sepenggal dari Sudirman tentunya, tidak semua saudara sekalian. Acara kemarin selain ditampilkan pidato dari Capres Anies Rashid Baswedan dan merupakan Capres Nasdem dan Demokrat dan PKS, tetapi juga ada pengarahan dan pidato dari Surya Paloh. Kali ini saudara-saudara kalian, kita petikkan pidato atau ulasan dari yang kita ambil dari tempo.com yang mengulas dan menulis tentang pidato satu bagian dari pidato Surya Paloh, satu isu tentunya Surya Paloh yang begitu juga menggelegar kemarin. Nah, dan kita ambil dari tempo.com pada kesempatan hari ini. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita bacakan secara keseluruhan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh ini. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia seperti ramah tamah, sopan santun, hingga mengenal tempo seliro dan asas kepantasan kini telah berubah. Menurut Surya Paloh, bangsa Indonesia yang dulu menjunjung kepatutan budaya malu penuh dengan spirit kegotong royongan, hari ini sudah sulit ditemui. Bangsa kita telah berubah hari ini. Dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kecintaan berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional, materialistik yang serba pragmatis, dan itulah Indonesia hari ini, kata Surya Paloh dalam pidatonya. Apel siaga perubahan Partai Nasdem. Menurut Surya Paloh, saat ini bangsa Indonesia terjebak dalam pragmatisme dan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Oleh karena itu, Surya Paloh menyebut hal ini menjadi dasar filosofis partainya untuk melakukan gerakan perubahan dan melakukan perubahan yang berarti dan mendasar. Atas dasar hal tersebut, Surya Paloh menyatakan partainya mantap mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres. Walaupun, kata Surya Paloh, sosok yang ia dukung dan usung itu diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangi, kemudian kita menyerah. Tidak, kata Surya Paloh. Surya Paloh menyatakan Partai Nasdem konsisten mendukung Anies Rashid Baswedan hingga dianggap sebagai sosok yang menghormati pluralisme. Menurut dia, Anies merupakan sosok yang memberikan bukti praktek pluralisme. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargai bukan hanya di bibir, tetapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata, kata Surya Paloh selanjutnya. Kemudian dalam kesempatan itu Surya Paloh menjelaskan
alasan pertanyaan dulu mau mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 19. Menurut dia hal itu lantaran partainya memiliki kesamaan visi dan tujuan dengan Jokowi sebagai salah satu konsep revolusi mental. Pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstantir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan. Kita senafas, sebangun, dan juga sejalan, ujarnya. Surya Paloh menyebut partainya mau memberikan dukungan yang total kepada Jokowi karena mempunyai keyakinan dengan konsepsi gagasan dan pikiran yang sama dengan Jokowi. Paloh menyebut pada saat itu logika partainya yakin progres perjuangan. Paloh menyebut pada saat itu logika partainya yakin progres perjalanan kemajuan berbangsa dan berbernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang diharapkan. Menurut Paloh, Indonesia merupakan negara kaya dan memiliki luas negara sangat besar, jumlah penduduk yang banyak hingga konstruktur tanah yang subur. Namun dengan sebuah potensi tersebut, Indonesia masih belum dapat menjadi negara maju karena tidak adanya revolusi mental. Oleh karena itu, ketika Jokowi muncul dengan gagasan tersebut, Paloh tak ragu memberikan semua dukungannya. Tapi sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani yang kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki, kata Surya Paloh menutup pidatonya, atau kata Surya Paloh menutup tulisan yang mengurai tentang pidato Pak Surya Paloh itu. Nah, saudara sekalian, saya kira memang pidato Pak Surya Paloh itu juga sangat menarik ya, terkait dengan walaupun ada unek-unek di belakangnya, dan dia mengingatkan Pak Jokowi bahwa Surya Paloh dan grupnya termasuk televisi bertarung habis mendukung Jokowi pada periode pertama maupun kedua karena alasan-alasan tadi. Namun ternyata Jokowi begitu jalan periode kedua hancur-hancuran. Semua yang saya akan memberi peringatan bahwa semua yang pernah diucapkan adalah dibohongi, janji-janji Pak Jokowi yang lalu itu menjadi palsu hari ini. Cuma katanya saja yang agak lembut diucapkan oleh Pak Surya Paloh. Janji palsu itu kini muncul sehingga kita menjadi bangsa yang seperti bangsa yang munafik karena pemimpin yang model Pak Jokowi tidak menunjukkan perilaku dan contoh kepemimpinan yang baik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang materialistik, bangsa yang munafik, bangsa yang pragmatis di zaman periode kepemimpinan Joko Widodo. Oleh karena itu kepemimpinan ke depan tidak boleh model kepemimpinan seperti diwariskan, karena kepemimpinan yang berbohong, janji yang palsu, kata yang tidak bisa dipegang, dan lain sebagainya, kemampuan yang rendah, ngutang kerjaan cuma ngutang saja, membuat hanya kelompok rakyat tertentu, golongan dia saja, menengah saja perhatikan sementara rakyat semakin menderita di bawah. Tidak boleh siapapun, tidak boleh melanjutkan apa jelek yang dilakukan diwariskan Jokowi. KKN merajalela di mana-mana, korupsi merajalela di mana di masa kepemimpinan Jokowi ini. Ini tidak boleh dibiarkan untuk dilanjutkan. Pilih pemimpin yang jujur, pemimpin yang punya visi, pemimpin yang cerdas, yang bisa dihargai oleh dunia juga selain rakyatnya, juga dunia internasional, yang bisa menjadi teladan bagi rakyatnya, juga bisa menjadi pengakuan, bahkan menjadi kait pikiran-pikirannya di kalangan bangsa-bangsa yang lain. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.